Jadi Banaspati itu adalah jenis salah satu nama atau macam daripada makhluk gaib itu tadi. Artinya itu bukan diciptakan oleh seseorang ya, Bukan. Pak ya? Tapi justru dia adalah satu wujudan yang memang memunculkan atau menunjukkan eksistensinya. Betul. Salam waras, masih di channel Batas Logika, masih bersama saya dengan Indra dan narasumber saya Mas Yuda Abe atau biasa disebut dengan Pade. Nah, pada konten kita kali ini adalah kita akan sedikit membahas atau fenomena yang berkaitan dengan Banaspati. Nah, ini menarik nih Pade. Banaspati itu kan wujudnya api ya, kayak bola api gitu ya. Nah, sebetulnya itu fenomena apa sih Pade? Ya, ini keterkaitan banyak email yang masuk ke Batas Logika. Betul, sebetulnya, betul. Yang minta dibahas atau dibahas, bisa sedikit diulas tentang Banaspati. Sebetulnya di konten sebelumnya juga sudah pernah saya bahas sebetulnya, cuman mungkin belum terlalu detail ya. Ya. Belum terlalu detail. Oke, kali ini akan saya detailkan. Jadi begini, Banaspati itu kan suatu mitos. Jadi mitos itu pun juga yang memberikan nama adalah kita sebagai masyarakat sendiri, gitu loh. Makanya ada sebutan Banaspati, kuntilanak, sundel bolong dan lain sebagainya. Itu kan kita sebetulnya nama. Nah, yang disebut dengan Banaspati identik dengan api. Dengan api yang dia dari ini nih kanon cerita, saya berbicara cerita dulu ya tentang Banaspati. Jadi Banaspati itu dari api yang muncul dari yang kecil seperti bara akhirnya bisa membesar. Itu Banaspati. Nah, pertanyaannya adalah Banaspati itu apaan kan begitu kan? Betul. Nah, Banaspati itu salah satu bentuk makhluk gaib sebetulnya. Bisa dibilang itu hantu, bisa dibilang itu iblis atau apapun lah. Yang tugasnya cuma mau memunculkan, menunjukkan eksistensinya, atau dia sifatnya kayak semacam teluh dikirim ke seseorang gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi salah kaprah. Betul. Ya kan? Banaspati selalu diidentikan dengan kiriman. Betul. Artinya yang dia diproduksi oleh salah satu seseorang untuk menyakiti salah satu korbannya yang dituju. Bukan. Oh, bukan. Jadi guys, ini garis besarnya bukan. Jadi Banaspati itu adalah jenis salah satu nama atau macam daripada makhluk gaib itu tadi. Artinya itu bukan diciptakan oleh seseorang ya, Pak ya? Tapi justru dia adalah satu wujudan yang memang memunculkan atau menunjukkan eksistensinya. Betul. Dengan dia konsekuen, dia seperti api, artinya konsisten, dia akan seperti itu terus. Karena memang banyak masyarakat kita yang memang takut lah sama api. Iya pasti. Dan Banaspati kan selalu, itu kan cerita lama ya. Artinya cerita lama yang selalu ada di desa-desa. Dan kita tahu di desa-desa itu dulu selalu rumah kan dari kayu, bukan zaman sekarang dari tembok. Betul. Dengan munculnya suatu momok Banaspati itu muncul suatu kekhawatiran, dia bisa membakar rumah dan lain sebagainya, padahal yang nggak bisa. Tidak bisa, karena memang itu tadi kembali lagi bahwa makhluk gaib itu terbuat dari elemen api. Betul. Elemen api. Jadi wajar kalau dia juga memunculkan menjadi satu elemen api. Pernah ada satu cerita Mas Indra. Jadi ada satu cerita saya membongkar satu mitos masyarakat ini. Itu ada di suatu daerah, di daerah Bumiayu juga. Di sana ada namanya Kemamang.
Kemamang. Kemamang namanya. Itu apa itu? Nah, Kemamang itu bahasanya di sana namanya Banaspati. Oh. Banaspati. Jadi setiap daerah mungkin punya nama masing-masing. Punya nama sendiri. Jadi ceritanya dulu ada satu desa mereka trauma dengan yang namanya Kemamang. Kemamang itu bentuknya api dan dia mengejar manusia. Begitu itu nempel di manusia, menimbulkan satu bau busuk pada tubuh manusia. Oke. Aneh kan? Aneh. Tapi efek di manusianya apa? Mati? Enggak. Oh, enggak. Jadi muncul satu bau busuk di dalam. Itu aja. Jadi orang ketakutan ketemu si Banaspati itu yang disebut dengan Kemamang itu. Saya datang doang ke sana karena saya orang paling realistis dan orang paling penasaran. Saya itu selalu dengan cerita-cerita. Lagi-lagi Pak Ade ini berlogika. Oke, betul. Setelah saya datang ke sana, saya ditunjukkan suatu tempat. Memang tempat itu dataran yang kayak sawah kering lah. Ladang gitu ya. Ladang bekas sawah kering. Dan di situ biasanya muncullah si Kemamang atau si Banaspati itu tadi dengan api yang menjadi bola dari kecil menjadi besar. Dan waktu itu betul saya melihat satu sinar yang mirip api, bara api. Pertama bara api, mirip bara api. Semakin lama dia semakin besar. Kira-kira menurut Mas Indra, wah ini magis, ini mistik, ini jin yang bisa mengganggu manusia seberani dengan manusia. Betul. Padahal menurut logika saya dan menurut ilmu saya adalah ketika kita berani mereka takut. Dan saya pada saat itu ketika ada satu sinar berwarna merah seperti api, ketika saya melihat dan saya tahu dan beberapa orang itu, saya tahu dan beberapa orang ketika mereka berani mengejar, berarti sudah menyalahi rumus aturan saya. Menyalahi aturan saya. Disitulah saya mencoba menganalisa. Ternyata yang disebut Banaspati itu atau Kemamang di sana ada binatang yang namanya lisang. Lisang itu semacam binatang yang ada di sawah atau di kali ya. Sejenis apa? Tikus atau? Sejenis musang. Oh, musang. Sejenis musang. Lebih besar berarti. Ya, lebih besar. Dan mereka bilang dia munculnya setiap bulan purnama betul. Ketika dia muncul di ladang atau di sawah kering itu tadi, ketika kena pantulan sinar bulan purnama ya matanya kan bersinar seperti mata kucing. Pertama satu ya kayak bara api. Ketika lisang itu ngumpul banyak akan semakin besar kelihatannya gitu loh. Dan dia memang mengejar sama manusia kan gitu loh. Dan saya waktu itu sempat lari ke atas pohon gitu, artinya takut digigit lah gitu kan. Panggil aja. Nah, disitulah makanya yang disebut dengan disebut dengan Banaspati menurut saya itu adalah sosok hantu yang bukan diproduksi oleh manusia, yang memang masih tetap punya karakter takut dengan manusia. Oke. Cuma di sini kan kalau kita pernah dengar masukan dari beberapa orang bahkan yang sempat email juga, itu bukannya kalau Banaspati itu terbang ya sifatnya ya? Betul, betul ya, karena memang yang namanya makhluk halus kan nggak punya gravitasi. Iya, betul. Logikanya ke sana, memang makhluk halus tidak punya gravitasi ya, memang dia tetap akan ada di udara, tidak napak ke tanah, begitu ya. Cuman itu adalah jenis makhluk goib, ya hantu lah. Oke, berarti ini benang merahnya adalah ini sangat-sangat berbeda dengan yang disebut dengan teluk. Betul. Karena kalau yang saya pernah lihat di film itu kan ada yang kirim teluk gitu kan bola api gitu jalan gitu. Itu berarti beda ya? Beda. Jadi ya itulah makanya bedanya di sini di batas logika yang namanya ilmu seperti itu kan kita harus berbicara tentang koneksivitas, kita harus berbicara tentang korelasinya, kan gitu. Lah kalau itu bisa kelihatan ada satu telekinesis, ada satu api yang bisa berjalan ya, jelas nggak masuk akal. Oke guys, nah di sini tadi kita sudah coba sedikit kuat atau jabarkan apa sih yang namanya Banaspati, bagaimana sih Banaspati, dan dari apa sih Banaspati itu. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan histori atau tentang Banaspati, bisa langsung komen, subscribe, langsung juga kontak ke Pak Ade langsung juga bisa, ada nomornya nanti di deskripsi kita. Dan lagi-lagi tetap kita berpikir secara jernih, secara logika, dan
Tetap semangat. Salam waras.